saya Veronica Agusin Saputra dengan NPM 20340451662, Program Studi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester genap mata kuliah Manajemen Perhotelan. Untuk soal yang pertama, pengertian bisnis perhotelan. Bisnis perhotelan adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan dapat menggunakan fasilitas atau perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Untuk soal yang kedua, sejarah perhotelan. Hotel berasal dari kata hostel, konon diambil dari bahasa Prancis kuno. Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak akhir abad ke-17. Pada masa Romawi telah muncul rumah-rumah penginapan yang disebut mansiones yang disewakan untuk para pelancong. Pada abad ke-18 di kota-kota besar Eropa dan Amerika mulai bermunculan hotel-hotel yang menjadi awal lahirnya hotel-hotel modern. Kemudian pada abad ke-19, hotel-hotel modern mulai didirikan di banyak kota besar seperti London, Paris, New York, Boston, San Francisco, dan lainnya. Pada abad ke-20, jumlah hotel semakin meningkat seiring perkembangan alat-alat transportasi massal dan berkembangnya bisnis travel. Untuk soal yang ketiga, karakteristik bisnis perhotelan. Ada 4 karakteristik bisnis perhotelan, yaitu yang pertama, produk nyata atau tangible. Produk yang bersifat nyata ini antara lain ada kamar, makanan, minuman, kolam renang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tidak nyata atau intangible. Produk yang bersifat tidak nyata ini antara lain keramat tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada tidak tahan lama atau perishable. Produk bersifat perishable ini artinya bahwa produk tersebut hanya bisa dijual pada saat itu. Produk tidak tahan lama yang dapat disimpan di dalam gudang. Contohnya, kamar hotel, bahan makanan segar yang tidak dapat disimpan seperti sayur mayur, daging, roti, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, produk tetap atau non-perishable. Produk yang bersifat non-perishable ini misalnya minuman keras, soft drink, perlengkapan tamu, guest supply, and amenities. Lalu yang keempat, tipe hotel, fasilitas, dan layanan hotel. Tipe-tipe hotel itu berdasarkan kelas, ada hotel melati dan hotel berbintang, mulai dari hotel bintang 1 sampai dengan hotel bintang 5. Lalu yang kedua berdasarkan plan, ada full American plan, continental plan, European plan, dan lain sebagainya. Yang ketiga berdasarkan ukuran, ada small, medium, large hotel. Yang keempat berdasarkan lokasi, ada city hotel, ada juga resort hotel. Lalu yang kelima berdasarkan area, ada country hotel, ada airport hotel, dan lain sebagainya. Yang keenam berdasarkan maksud kunjungan tamu, yaitu ada business, tourism, sport hotel, dan lain sebagainya. Yang ketujuh berdasarkan lamanya tamu menginap, yaitu ada transit hotel, semi-residential hotel, dan residential hotel. Yang kedelapan berdasarkan kriteria jenis tamu, yaitu ada family hotel. Yang kesembilan berdasarkan aspek bentuk bangunan, ada pondok wisata, ada cottage, dan lain sebagainya. Dan yang ke-10 berdasarkan wujud fisik. Selanjutnya mengenai fasilitas dan pelayanan. Selain untuk membuat pelanggan merasa nyaman, tujuan dan fungsi fasilitas penginapan adalah sebagai upaya perbaikan sistem pemasaran sehingga efisiensi operasional dan penetapan harga jual dapat tercapai. Pada umumnya, fasilitas penginapan yang dapat dijumpai di hotel antara lain kolam renang, gym, restoran, ruang rapat, dan lain sebagainya. Agar fasilitas yang disediakan oleh hotel dapat berfungsi, maka disertai dengan pelayanan. Adapun pelayanan tersebut dapat berupa corak atau gaya pelayanan yang diberikan oleh para karyawan. Pelayanan tersebut dapat juga berupa waktu buka restoran, pelayanan kebersihan kamar, pelayanan dan penyajian makanan dan minuman di restoran. Yang kelima ada organisasi hotel. Organisasi hotel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hotel besar, menengah, dan hotel kecil. Untuk yang pertama yaitu hotel besar. Biasanya restoran kelas ini seluruh tanggung jawab operasionalnya ada di bawah seorang restoran manajer seperti contoh pada gambar. Selanjutnya untuk hotel menengah. Restoran kelas menengah ini pada sebuah hotel biasanya seluruh tanggung jawab operasionalnya berada di bawah seorang head waiter seperti contoh pada gambar di samping. Yang terakhir ada hotel kecil. Untuk restoran yang dikategorikan kecil biasanya hanya dikelola oleh karyawan dalam jumlah terbatas di bawah seorang supervisor seperti gambar yang ada di samping.
Untuk soal yang keenam, status kepemilikan dan jaringan hotel. Yang pertama, hotel yang berdiri sendiri atau independent hotel. Hotel jenis ini pada umumnya tidak mempunyai hubungan kepemilikan atau pada pengelolaannya tidak berinduk pada perusahaan lain, yang biasanya hotel-hotel kecil milik keluarga dan dikelola tanpa mengikuti prosedur maupun pengoperasian tertentu dari orang lain. Contohnya, hotel non-bintang yang berlokasi di kawasan Puncak Bogor, Wisma Abadi. Contoh jenis hotel independen lainnya adalah Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Lalu yang kedua, hotel yang tidak berdiri sendiri atau chain hotel. Hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri ini tergolong dalam jaringan hotel atau lebih dikenal dengan chain hotel. Hotel-hotel yang tidak berdiri sendiri, ciri khasnya adalah mempunyai hubungan dalam kepemilikan dan cara pengelolaannya dengan perusahaan lainnya. Bentuk hubungan kerjasama ini ada 4 macam. Yang pertama, perusahaan induk atau parent company, contohnya Hilton International Inc. dan lain sebagainya. Yang kedua ada kontrak manajemen kontrak, contohnya itu ada Hotel Hilton dan Sheraton. Yang ketiga ada waralaba atau franchise, contohnya itu Hotel Ciputra. Lalu yang keempat, kelompok referral atau referral group, contohnya Hotel Best Western International di Amerika Serikat. Yang ketujuh, ruang lingkup reservasi. Pengertiannya, reservasi adalah suatu proses permintaan pemesanan kamar dan fasilitas lain yang diinginkan oleh calon tamu untuk periode tertentu. Seluruh permintaan pemesanan kamar ini akan ditangani oleh petugas reservasi dengan mempertimbangkan keberadaan kamar pada saat itu. Tugas utama reservation staff adalah mencatat dan memproses seluruh pemesanan kamar secara akurat sekaligus mempromosikan produk hotel serta menciptakan dan menjaga citra hotel yang baik melalui pemberian pelayanan yang maksimal. Lalu klasifikasi reservasi atau classification of reservation. Ada individual reservation, ada group reservation, dan ada conference reservation. Selanjutnya, tipe pemesanan kamar atau types of reservation. Yang pertama, pemesanan kamar bergaransi atau guaranteed. Adapun jenis-jenis dari guaranteed reservation adalah prepayment, credit card, advance deposit, contractual agreement atau corporate, dan travel agent voucher. Yang kedua, pemesanan kamar tidak bergaransi atau non-guaranteed reservation. Yang ketiga, confirmed reservation. Selanjutnya, basic activities reservation. Pertama-tama, petugas harus melakukan menerima permintaan pemesanan kamar, lalu memeriksa ketersediaan kamar, dilanjut dengan menerima atau menolak pemesanan kamar, kemudian mencatat dan mendokumentasikan reservasi, selanjutnya memastikan pemesanan kamar, lalu mengarsip pemesanan kamar, kemudian melakukan perubahan atau pembatalan pemesanan kamar jika diperlukan, dan diakhiri dengan membuat laporan pemesanan kamar. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan di video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.